Cerita Rakyat Sindelaras dibawakan oleh Catherine Jessica dari kelas 11 IPA C absen 7. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia didampingi oleh seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang memiliki sifat iri dan dengki. Raja Putra dan kedua istrinya tadi hidup di dalam suatu istana yang sangat megah dan damai. Hingga suatu hari, selir raja merencanakan sesuatu yang buruk pada permaisuri raja. Hal tersebut dilakukan karena selir Raden Putra ingin menjadi permaisuri. Selir Baginda lalu berkomplotan dengan seorang tabib istana untuk melaksanakan rencana tersebut. Selir Baginda berpura-pura sakit parah. Tabib istana lalu segera dipanggil oleh sang raja. Setelah memeriksa selir tersebut, sang tabib mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minuman Tuan Putri. Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri, kata sang tabib. Baginda menjadi murka mendengar penjelasan tabib istana. Ia segera memerintahkan Patih untuk membuang permaisuri ke hutan dan membunuhnya. Sang Patih yang segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke tengah hutan belantara. Tetapi Patih yang bijak itu tidak mau membunuh sang permaisuri. Rupanya, sang Patih sudah mengetahui niat jahat selir Baginda. Tuan Putri tidak perlu khawatir. Hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh, kata Patih. Untuk mengelabui raja, sang Patih melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang ditangkapnya. Raja merasa puas ketika sang Patih melapor kalau ia sudah membunuh permaisuri. Setelah beberapa bulan di hutan, sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu diberi nama Sindelaras. Sindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil, ia sudah berteman dengan binatang penghuni hutan. Suatu hari ketika sedang asyik bermain, seekor Raja Wali menjatuhkan sebutir telur ayam, dan Sindelaras kemudian mengambil telur itu dan bermaksud untuk menetaskannya. Setelah 3 minggu, telur itu menetas menjadi seekor anak ayam yang sangat lucu. Sindelaras memelihara anak ayam tersebut dengan rajin. Kian hari, anak ayam tersebut tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan kuat. Tetapi ada satu yang aneh dari ayam tersebut. Bunyi kokok ayam itu berbeda dengan ayam lainnya. Kukuruyuk, tuanku Sindelaras. Rumahnya di tengah rimba, atapnya dan daun kelapa ayahnya, Raden Putra, kokok ayam itu. Sindelaras sangat takjub mendengar kokokan ayam tersebut dan segera memperlihatkan pada ibunya. Lalu, ibu Sindelaras menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar cerita ibunya, Sindelaras bertekad untuk pergi ke istana dan membeberkan kejahatan selir Baginda. Setelah diizinkan ibunya, Sindelaras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang menyabung ayam. Sindelaras kemudian dipanggil oleh para penyabung ayam. Ayo, kalau kau berani, adulah ayam jantanku dengan ayam jantanku. Tantangnya. Baiklah, jawab Sindelaras. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Sindelaras bertarung dengan perkasa, dan dalam waktu singkat ia dapat mengalahkan lawannya. Setelah beberapa kali diadu, ayam Sindelaras tidak terkalahkan. Berita tentang kehebatan ayam Sindelaras tersebar dengan cepat sampai ke istana. Raden Putra akhirnya pun mendengar berita tersebut. Kemudian Raden Putra menyuruh hulu balangnya untuk mengundang Sindelaras ke istana. Hamba menghadap Paduka, kata Sindelaras dengan santun. Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata, pikir Baginda. Ayam Sindelaras diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayam Sindelaras kalah, maka bersedia kepalanya dipancung. Tetapi jika ayamnya menang, maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Sindelaras. 2 ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Sindelaras berhasil menaklukkan ayam sang raja.
Para penonton bersorak-sorai mengeluh-elukan Sindelaras dan ayamnya. "Bagaimana?" tanya Sindelaras. "Baiklah, aku mengaku kalah dan aku akan menepati janjiku." "Tapi siapakah kau sebenarnya, anak muda?" tanya Baginda Raden Putra. Sindelaras segera membungkuk seperti membisikkan sesuatu pada ayamnya. Tidak beberapa lama, ayamnya segera berbunyi, "Kukuruyuk, tuanku Sindelaras. Rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra." Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra terperanjat mendengar kokokan ayam Sindelaras. "Benarkah itu?" tanya Baginda keheranan. "Benar, Baginda. Nama hamba Sindelaras. Ibu hamba adalah permaisuri Baginda." Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada permaisuri. "Aku telah melakukan kesalahan," kata Baginda Raden Putra. "Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selirku," lanjut Baginda dengan murka. Kemudian, selir Raden Putra pun dibuang ke hutan. Raden Putra segera memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya. Setelah itu, Raden Putra dan hulu balangnya segera menjemput permaisuri ke hutan. Akhirnya Raden Putra, permaisuri, dan Sindelaras dapat berkumpul kembali. Setelah Raden Putra meninggal dunia, Sindelaras menggantikan kedudukan ayahnya dan ia memerintah negerinya dengan adil dan bijaksana. Terima kasih.